Sahabat senior yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Senang sekali saya berjumpa dengan sahabat senior teristimewa di renungan kita Jendela Hati. Saya Pendeta Jusianto dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Renungan kita hari ini bertemakan rendah hati, yang terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 16 sampai 25. Sebelum saya membacakannya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-16 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang-orang asing. Dengan tangannya yang teracung, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul, anak Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapat Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang akan melakukan segala kehendakku, sesuai dengan yang telah dijanjikannya dari keturunannya. Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah memberitahukan baptisan tobat kepada seluruh bangsa Israel. Kemudian Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya. Ia berkata, "Sangkamu, aku ini siapa? Aku bukan dia. Sesungguhnya ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasut kakinya pun aku tidak layak." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Opa Anton dengan berapi-api dia menceritakan pengalamannya ketika ia masih bekerja di kantor. Ia punya seorang rekan kerja yang bernama Wawan. Bagi Opa Anton itu sangat menyebalkan sekali, karena beberapa kali Wawan ini telah menjatuhkan nama baiknya. Bahkan pekerjaan Opa Anton diakui sebagai pekerjaannya. Seolah-olah Opa Anton itu adalah orang yang malas dan lambat menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini terjadi berkali-kali
Sehingga Wawan ini benar-benar sangat menjengkelkan, suka mencari muka, suka mencari nama, bahkan mencari bagaimana dia dapat pujian, meninggikan dirinya, dan segala sesuatu dilakukan oleh Wawan. Di lingkungan pekerjaan, sebagian orang cari perhatian, cari pujian dari atasan, dan bahkan dia berani untuk menjatuhkan rekan sekerjanya. Bukan hanya di tempat kerja saja, melainkan di tengah masyarakat, banyak orang yang juga mencari kesempatan untuk membesarkan dirinya sendiri, mencari nama dan menjatuhkan orang lain. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dengan kesadaran dan ketekunannya ia mengerjakan bagiannya. Tetapi ia tidak menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah terutama. Ia menyadari siapakah dirinya di hadapan Sang Mesias. Ada sebagian orang cenderung untuk menganggap dirinya paling hebat ketika ia mengerjakan banyak hal, termasuk juga di dalam pelayanan. Mari kita belajar rendah hati, teristimewa di hadapan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, dan biarlah kita mengerjakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau Engkau boleh mengajarkan kami untuk rendah hati. Rendah hati baik di dalam pekerjaan atau bahkan di dalam pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Sampai sedemikian renungan kita hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.